Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Pak Guru doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, dan tetap menjadi anak yang soleh-solehah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Pak Guru akan memberikan materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5, pelajaran yang kelima semester 1, yaitu Rasul Allah Idolaku. Pada pembahasan kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang baru bergabung di channelnya Pak Guru ini, silahkan klik subscribe dan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan video terbaru dari Pak Guru selanjutnya. Terima kasih. Rasul Allah idolaku atau Rasulullah idolaku. Mari sebelum kita masuk ke pembahasan, kita bernyanyi dulu untuk menghafalkan 25 nama-nama Rasul. Kita bernyanyi bersama-sama ya anak-anak. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Yulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, dan Yahya, Isa, Muhammad, Khotamul Anbiya. Itulah 25 Rasul. Begitu ya anak-anak. Jadi Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, mengidolakan Rasul artinya mencintai Rasul. Siapa yang mencintai Rasul akan bersamanya di dalam surga nanti. Amin ya robbal alamin. Para Rasul adalah laki-laki pilihan Allah SWT. Mereka wajib kita ketahui dan kita imani. Salah satu rukun iman adalah beriman kepada para Rasul. Seorang Muslim wajib membenarkan semua Rasul dengan sifat-sifat kelebihannya dan keistimewaannya masing-masing. Para Rasul berkewajiban menyampaikan risalah atau wahyu yang diterimanya kepada manusia atau kepada umatnya. Salah satu dari Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad SAW. Ia adalah teladan utama atau uswatun hasanah bagi seluruh manusia. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Anak-anak, pada pembahasan ini kita akan mengetahui kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Tolut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Jadi Nabi Daud itu hidup pada masa Raja Talut yang beriman kepada Allah dan Raja Jalut yang kafir kepada Allah.
Ketika itu terjadi peperangan antara tentara Talut dan tentara Jalut. Tentara Talut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah SWT, dan Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang bala tentara Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Suatu ketika sesudah Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Allah SWT memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Allah SWT mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Kitab apa, Nana? Kitab Zabur. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT pada surah Al-Isra ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. Wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'din wa atayna Dawuda zabura. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran surah Al-Isra ayat 55. Anak-anak, kitab Zabur adalah mukjizat bagi Nabi Daud alaihissalam. Selain Zabur, keistimewaan Nabi Daud alaihissalam lainnya adalah setiap pagi dan senja gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Jadi setiap pagi dan senja itu gunung-gunung yang ada di daerahnya Nabi Daud alaihissalam itu mereka ikut bertasbih mengikuti tasbihnya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud juga memahami bahasa burung-burung. Binatang juga mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Selain itu, kerajaannya yang kuat belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Sebaliknya, Nabi Daud alaihissalam selalu mendapatkan kemenangan dari semua lawannya. Ia menduduki tahta kerajaan selama 40 tahun. Anak-anak, di antara mukjizat Nabi Daud alaihissalam adalah dapat melunakkan besi seperti lilin. Ya, jadi kalau anak-anak membayangkan, besi itu kan keras, tapi bisa dilunakkan seperti lilin, anak-anak. Kemudian ia juga dapat mengubah-ubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Jadi besinya itu bisa dibengkokkan, bisa dibuat apa, terserah. Ya, jadi tanpa ada alat atau memerlukan api untuk melelehkan besi itu. Dan dari besi itu, Nabi Daud alaihissalam dapat membuat baju besi yang dikukuhkan dengan tenunan dari bulatan. Nabi Daud alaihissalam dapat membuat baju besi yang dikukuhkan dengan tenunan Nabi. Dari besi itu, Nabi Daud alaihissalam dapat membuat baju besi yang dikukuhkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan. Ya, jadi dari besi itu bisa dibuat baju, anak-anak. Jenis baju ini membuat pemakainya lebih bebas bergerak karena tidak kaku seperti baju besi biasa yang dibuat dari besi lembaran. Tentang mukjizatnya ini sudah disebutkan dalam surah Saba ayat 10-11 dan surah Al-Anbiya ayat 80. Allah SWT memberi baju besi sebagai mukjizat kepada Nabi Daud alaihissalam guna melindungi prajurit dari serangan musuh Allah. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah, anak-anak. Mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama saat sholat malam dan berpuasa separuh tahun. Ya, yaitu puasa Daud. Apa itu puasa Daud? Sehari berpuasa, sehari berbuka. Jadi kalau hari ini puasa, besok tidak, kemudian lusa berpuasa lagi, kemudian tidak, dan seterusnya. Jadi sehari puasa, sehari berbuka. Serta banyak beramal soleh. Keberaniannya luar biasa
dia tidak melarikan diri ketika bertemu musuh. Keistimewaan Nabi Daud lainnya adalah ia mempunyai suara yang sangat merdu, yang tidak ada bandingannya dari dahulu hingga sekarang. Apabila ia bernyanyi, melakukan isi kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Jadi itulah keistimewaannya. Ya, tadi bisa membuat baju dari besi, kemudian suaranya sangat merdu, ya kan? Dan Nabi Daud juga melakukan puasa. Puasanya adalah separuh tahun. Maksudnya adalah hari ini puasa, besok tidak, kemudian berpuasa, tidak, dan seterusnya. Jadi berselang-seling. Begitu ya anak-anak ya? Alhamdulillah. Anak-anak, setelah kita mempelajari kisah teladan Nabi Daud alaihissalam, pelajaran yang perlu dipetik adalah satu, Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur. Kemudian dua, Nabi Daud alaihissalam gemar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga, Nabi Daud alaihissalam pencipta baju besi. Empat, Nabi Daud alaihissalam bersuara bagus. Dan yang kelima adalah Nabi Daud alaihissalam gemar berpuasa. Paham ya anak-anak ya? Alhamdulillah. Anak-anak, sikap kebiasaan setelah kita mempelajari kisah teladan Nabi Daud alaihissalam, yang pertama adalah insya Allah kalian selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, insya Allah kalian akan selalu memuji kebesaran Tuhan dan ciptaannya dengan cara bersenandung dalam hati dan lisan. Dalam apa anak-anak? Dalam hati dan lisan. Anak-anak, demikianlah yang bisa Pak Guru sampaikan. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.